Jadi, kamu dan suamimu melakukannya? Melakukan apa? Aksesori terpisah. Tentu saja itu cinta. Itu Jiang Chenye, pendiri firma hukum Chen Wei, putra kedua dari grup Zhongcheng, fosil hidup dari lingkaran terpencil. Siapakah yang menyangka ada orang seperti ini? Suatu hari, saya mungkin dipaksa menikah melalui perjodohan. Dan dikemas dan dimasukkan ke dalam buku registrasi rumah tangga. Tapi dia sahabatku. Siapa yang bisa menahan diri untuk tidak bergosip? Kita. Mereka adalah pasangan yang menikah secara sah. Oh, itu saja? Ayo kita lakukan. Jadi, Jiang Chenye, sang es batu besar. Apakah mudah digunakan? Diam-diam menikah dengan Jiang Chenye selama setahun. Komunikasi kita diranjang. Lebih dari di bawah tempat tidur. Dia memiliki temperamen yang acuh tak acuh. Ringkas dalam kata-kata. Dibandingkan dengan suami dan istri, kami lebih seperti. Terkadang di akhir hari, aku hanya akan mendengar. Dia mengatakan dua kata. Melakukannya? Melakukannya? Jiang Chenye bukanlah orang yang menuruti hawa nafsu. Kami tidak akan melakukannya lebih dari 2 kali seminggu. Dia selalu sangat serius. Minta pendapatku. Bolehkah aku? Termasuk saat Anda tidak seharusnya bertanya. Bisa. Setiap kali di tempat tidur. Tindakannya. Proses. Sikap. Mereka semua sama persis. Seolah-olah sebuah mesin telah lewat. Mesin kalkulasi presisi. Saya sering ragu. Apakah saya menikah dengan mesin? Sebagai kesimpulan, pernikahan kilat saya dengan suami saya Jiang Chenye. Menikah selama 1 tahun. Selain tempat tidur. Tidak familiar sama sekali. 3 hari yang lalu, aku membuat sebuah. Maafkan aku untuk Jiang Chenye. Haruskah aku memberitahunya atau tidak? Melakukannya? Minggu ini belum. Saya sudah melakukannya 2 kali. Kamu tidak mau. Siapa yang dapat menolak seseorang dengan bahu lebar dan pinggang ramping? Di mana pria tampan dengan perut six-pack? Bagaimanapun. Aku tidak bisa. Tidak. Kamu sudah minum. Sedikit. Itu benar-benar terlihat seperti itu. Robot yang telah diprogram sebelumnya. Tak peduli seberapa panasnya malam sebelumnya. Ketika aku bangun keesokan harinya. Suami saya yang terasing dan menikah secara rahasia. Mereka tidak ada di dekatku.
Jelas sekali. Jiang Cheng. Ini tentang seks dan cinta. Orang yang bisa membedakan dengan jelas. Untung, aku tidak mencintainya. Dia pun tidak mencintaiku. Pernikahan yang setengah matang di mana tidak ada pihak yang terlibat. Tepat sekali. Jiang Cheng. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Aku ingin memberitahumu. Hal ini, itu memang salahku. Jadi tidak peduli seberapa marahnya kamu. Saya bisa mengerti. Kamu selingkuh dariku. Ah, apa yang akan keluar? Jadi, Anda ingin bercerai? Kehilangan cincin itu adalah, apakah seserius itu? Cincin. Ah, itulah saatnya Anda menikah. Cincin kawin yang kau berikan padaku. Aku kehilangannya. Itu saja. Itu berharga. Cincin berlian 10 karat yang dibuat khusus senilai 30 juta. Saya bisa beli satu lagi saja. Apakah kamu? Kamu tidak marah. Mengapa harus marah? Anda tidak melakukannya dengan sengaja. Anda mau yang asli? Atau haruskah kita membeli yang baru? Aku selalu tahu. Jiang Chengnya sangat kaya. Memilih. Aku tidak butuh. Ada 50 juta di kartunya. Dan kelima villa ini. Mobil. Semua ini adalah hadiah pertunanganmu. Setelah menikah saya akan setiap bulan. Ini 3 juta lagi untuk biaya hidup. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Kamu adalah istriku. Anda dapat memilih untuk tidak menghabiskan. Namun kita tidak dapat hidup tanpanya. Itu cincin yang nilainya 30 juta. Asal kamu tidak berbuat curang. Apalagi 30 juta. Cincin yang bernilai 300 juta dapat diterima. Cepat, cepat, Tuan Muda Jiang ada di sini. Ayo cepat. Mengapa? Ai Yingjie. Apa yang sedang terjadi? Apalagi yang bisa terjadi? Saya dengar. Putra kedua kelompok kami telah datang ke perusahaan. Mereka semua pergi untuk melihatnya. Kudengar Tuan Muda kedua sangat tampan. Ayo kita lihat. Aku tidak perlu pergi. Aku baru saja turun dari tempat tidurnya. Tidak perlu bertemu lagi. Itu Jiang Chenye. Meskipun dia adalah anak kedua di kelompok kami. Namun begitu dia kembali ke Tiongkok, dia kemudian membuka firma hukumnya sendiri. Kurang dari 5 tahun. Salah satu firma hukum paling terkenal. Dia berasal dari Beijing Utara. Pria paling kaya dan tampan. Ya, saya tidak pernah membayangkan hal ini setahun yang lalu. Saya akhirnya mendapatkan seorang anak ajaib. Baru bertemu sekali. Mereka mendapatkan surat nikahnya. Dan dengan Ratu S seperti itu, kami berbagi tempat tidur selama setahun. Bagus. Ying Jie, ayo kita lihat. Itulah tuan muda kedua. Apakah Anda tidak penasaran? Apa yang menarik tentang ini? Bukankah dia adiknya Jiang Zemin? Mereka seharusnya terlihat sama saja. Itu benar. Hai. Namun, saya mendengar. Tampaknya tuan muda kedua telah menikah. Putri dari keluarga terkemuka manakah dia? Mengapa mereka tidak mempublikasikannya? Istrinya tidak mengizinkannya. Ah, oke. Hei, Anda belum menekan tombol lift. Ayo cepat, saya terlambat ke kantor. Hai Yingjie. Hai Kakak T. Kamu bilang, seorang pria yang luar biasa seperti Anda, tuan muda. Jendela manakah yang ditutup Tuhan untuknya? Apakah dia tidak punya kekurangan? Apa artinya tidak memiliki kekurangan? Tahukah Anda? Apa? Membosankan. Putra kedua. Aku. Saya akan menjawab panggilan telepon. Datang. Bagus.
Apakah saya membosankan? Mustahil. Apakah Anda menyukai berbagai gaya? Tidak. Saya hanya menyukai hal-hal yang membosankan. Mengapa? Karena menjadi membosankan tidak akan menggangguku. Ini akan memberiku kebebasan penuh. Sekali lagi tadi malam. Apakah saya mengganggu Anda? Tidak dihitung. Itu bagus. Apa salahnya berwajah dingin? Ah, apakah begitu hebat untuk bersikap keren? Jika kau mampu, berikan aku senyuman. Siapa yang ingin kamu takuti? Aku akan menjemputmu sepulang kerja malam ini. Oke. Hancurkan itu. Dunia yang mematikan ini. Istriku. Ayahku yang memilihkannya untukku. Keluarga terpelajar. Pendidikan yang sangat baik. Dia tidak akan menungguku makan. Tidak akan menungguku tidur. Itu tidak akan mengganggu waktu sendiriku. Sebagai kesimpulan, fakta bahwa dia tidak mencintaiku. Saya sangat puas. Apa yang telah terjadi? Dalam suasana hati yang baik, aku jatuh cinta pada istri kontraktualmu. Tidak, itu tidak mungkin. Gadis kecil itu cukup cantik, ceria dan bijaksana. Bagaimana mungkin Anda tidak tergoda? Aku tidak akan jatuh cinta pada wanita manapun. Tatsuya, saya tahu, kamu tidak percaya pada pernikahan. Aku juga tidak percaya pada cinta. Namun, bertahun-tahun telah berlalu. Sudah saatnya bagi Anda untuk melanjutkan hidup. Saya tidak akan pernah memaafkan wanita itu. Ibu, aku tidak akan pernah jatuh cinta pada wanita manapun. Mengenai Wen Ying, kita tidak sedekat yang Anda pikirkan. Tidak familiar dengan 7111. Kami sudah menikah selama setahun dan kami masih belum saling mengenal dengan baik. Jangan beritahu aku. Kami tidak akrab satu sama lain di ranjang. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kadang-kadang, aku akan menjadi istriku, mengembangkan keinginan yang berlebihan. Aku benci diriku sendiri karena kehilangan kendali karena seseorang. Tapi dia istri sah saya. Dan aku. Saya suka tubuhnya. Kesukaan fisiologis. Bukan cinta. Lalu mengapa kamu menikahinya diam-diam? Dia adalah seorang desainer kecil-kecilan. Tidak ada dukungan. Mereka mudah diganggu. Aku tidak pernah bermaksud menikah secara rahasia dengannya. Tuan Feng, terima kasih telah memilih Zongcheng Design. Kami pasti akan membuat Anda puas. Wen kecil, tahukah kamu, mengapa aku memilihmu? Jadilah desainer saya. Kenapa saya memilihmu? Jadi desainer saya. Tentu saja karena selera kamu bagus. Jadi saya memilih desain saya. Bisa berbicara. Kamu bekerja sebagai desainer di sini. Setahun bisa menghasilkan berapa banyak? Cukup uang untuk hidup saya. Aduh, kamu bekerja keras. Setahun paling banyak hanya puluhan ribu. Sungguh tidak sebanding. Kamu jadi wanitaku. Saya akan memberimu 3 juta setahun. Bagaimana? Nona Xiao Feng. Saya sudah menikah. Menikah itu bagaimana? Lihatlah, tangan kecil yang lucu ini. Bahkan tidak ada cincin. Juga tidak tahu suamimu. Bekerja sebagai apa? Diperkirakan. Uang juga sulit didapat.
kan? Suamiku. Suami saya setiap bulan memberi saya 3 juta uang saku. Dibandingkan dengan dia, kamu juga layak, kamu. Kamu jangan sok pamer di sini. Saya memberitahu kamu. Jika kamu bersamaku, cincin berlian sebesar apapun akan saya berikan padamu. Terima kasih banyak atas niat baikmu. Tapi saya sangat menyesal. Saya tidak membutuhkannya. Kamu harus memikirkan ini dengan baik. Masa muda wanita ini hanya beberapa tahun yang singkat. Jika beberapa tahun ini berlalu, maka itu tidak akan berharga. Yang terhormat Xiao Feng, aku melihat, Anda juga pasti sudah berusia 40, kan? Kamu tidak tahu? Wanita juga suka yang muda, kan? Apa katamu? Saya lihat saja. Anda seumuran ini. Tubuh Anda juga pasti tidak kuat. Suamiku, apakah kamu bisa 7 kali dalam semalam? Hanya berani bicara keras kepada saya. Nanti jangan menyesal. Liftnya datang. Hati-hati di jalan, saya tidak mengantar. HMPH. Saya 7 kali dalam semalam. Kamu salah dengar. Itu karena kamu ingin 7 kali dalam semalam. Bisakah kita tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti ini? Mengapa setiap kali melakukan hal memalukan, selalu bertemu Jiang Chenyue? Siapa orang itu? Dia menyulitkanmu? Oh, yang itu? Hanya seorang klien yang sulit. Kamu tidak perlu mengurusnya. Jika kamu membutuhkannya, apakah kita harus mengungkapkan? Ungkapkan. Jika kamu membutuhkannya, apakah kita harus mengungkapkan? Ada satu momen. Saya kira dia ingin mengungkapkan hubungan. Dia ingin melindungi saya. Kamu adalah istriku. Menghina kamu berarti menghina saya. Ungkapkan identitasmu. Ini seharusnya membantu pekerjaanmu. Ternyata dia ingin melindungi. Hanya di tubuhnya. Wanita yang memiliki label istrinya. Tidak perlu. Kenapa? Meskipun saya masuk ke Zhongcheng saat itu, memang tidak mengenalmu. Tapi bagaimanapun juga, kamu adalah putra kedua dari grup Zhongcheng. Jika itu diumumkan, dalam pembagian proyek ke depannya, itu tidak adil bagi rekan-rekan lainnya. Dan juga, ke depannya, tidak peduli seberapa keras saya berusaha, semua akan dianggap sebagai orang dalam. Ini tidak adil bagi saya. Juga tidak adil. Kalau begitu, begitu saja. Yinging, Meng Meng, Bibi Feng. Chen Ye memintaku untuk mengirim 2 set. Setelah merek Italia untuk dicuci kering. Tolong lihatkan padaku. Apakah ini 2 set ini? Armani? Iya. Hanya 2 set ini. Baiklah. Hubunganmu dengan Chen Ye sangat baik. Dulu dia tidak akan membawa barang-barang wanita di tubuhnya. Ini bukan lipstikku. Lalu bilang bahwa Jiang Chen Ye berselingkuh. Berselingkuh. Apakah ini mungkin salah paham? Juga tidak bisa hanya karena satu lipstik. Katakan saja Jiang Chen Ye berselingkuh. Jika bukan hubungan seperti itu, Jiang Chen Ye begitu dingin. Wanita mana yang berani menaruh lipstik di kantongnya? Tapi, jika dia benar-benar memiliki wanita lain di luar sana, kenapa dia masih harus menyentuhmu? Dan setiap kali dia yang mengambil inisiatif. Ini tidak masuk akal. Ying Ying Yue. Apakah kamu mulai menyukai Jiang Chen Ye? Tidak. Bagaimana mungkin? Jadi tentang dia berselingkuh. Kenapa kamu begitu marah? Bukankah kalian berdua dalam pernikahan yang saling menguntungkan? Bahkan jika dia tidur dengan wanita lain di luar, dia berselingkuh. Ini tidak mempengaruhi kamu. Tidak bisa. Kesetiaan tubuh adalah batasanku. Begitu saya memikirkan. Dia menyentuhku dengan tangan yang baru saja menyentuh wanita lain. Menciumku dengan bibir yang baru saja mencium wanita lain. Merasa jijik. Itu masuk akal. Wan Wan. Ham. Ham. Saya ingin bercerai darinya. Apakah gadis itu dari firma hukumnya? Apakah mereka akan pergi dinas dan tidur bersama? Saat ini, mereka sedang melakukan apa sekarang?
Jangan sentuh saya. Jiang Chenye, saya ingin bercerai denganmu. Kenapa bercerai? Ini ditemukan di saku jasmu, bukan milikku. Saku jas saya. Jiang Chenye, sebelum menikah kita sudah sepakat. Setelah menikah saling membantu dan tidak mengganggu. Tapi ini tidak berarti saya bisa menerima ketidaksetiaanmu dalam pernikahan. Saya tidak. Kamu bisa menyukai wanita lain. Tapi, tubuh harus bersih. Ini adalah batasan saya. Juga merupakan tuntutan saya terhadap diri sendiri. Saya harap Anda melakukan hal yang sama. Bisa mematuhi batasan ini. Dengan begitu, itu adil. Saya benar-benar tidak. Jika kamu pernah menyentuh wanita lain, lalu datang untuk menyentuh saya akan merasa jijik dan tidak nyaman. Jadi jika kamu menyukai seseorang, kamu bisa memberitahuku. Saya bisa menerima perceraian. Saya sama sekali tidak akan memegang posisi Nyonya Jiang ini. Setahun setelah menikah, ini adalah pertama kalinya saya melihat dia marah. Ternyata, ketika dia marah, begini caranya. Sudah selesai berbicara. Saya sudah mengerti semua pemikiranmu. Tapi saya benar-benar tidak punya wanita lain. Sebelum menikah tidak ada. Kamu mengerti, kan? Saya akan memberi Anda penjelasan yang masuk akal. Begitulah. Anda ingin bagaimana? Aku adalah aku. Saya sudah mengatakan begitu banyak. Anda hanya mengatakan beberapa kalimat ini. Ini membuat saya terlihat seperti seorang wanita yang cerewet. Apalagi yang harus saya katakan? Aku sebenarnya. Hanya saja saya sedikit perfeksionis dalam hal ini. Bukan karena saya menyukai Anda. Kamu mengerti kan? Saya sudah mengerti. Baiklah, itu bagus. Keluarkan semua rekaman pengawasan perusahaan. Berikan kepada saya besok pagi. Direktur, Anda ingin bertemu saya? Lipstik ini milik Anda kan? Direktur Jiang, Anda sudah menebak. Kapan itu diletakkan? Kemarin Anda meninggalkan jas di kantor. Saya meletakkannya saat saya keluar untuk memberi Anda. Kenapa diletakkan? Direktur Jiang, saya suka Anda. Sangat suka. Sejak 2 tahun yang lalu. Ketika saya pertama kali datang ke firma hukum dan bertemu Anda. Saya langsung suka. Jika suka, mengapa tidak langsung bilang di depan? Saya tidak berani. Saya tahu Anda sangat pintar. Melihat lipstik seharusnya bisa menebak siapa yang meletakkannya. Jika Anda juga memiliki pemikiran yang sama, secara alami, dia akan datang mencariku. Jika Anda tidak memiliki pemikiran, atau tidak bisa menebak siapa yang meletakkannya, maka anggap saja saya tidak berkata apa-apa. Setidaknya, saya juga tidak akan merasa menyesal lagi. Apakah Anda tahu bahwa saya sudah menikah? Tahu. Tapi aku juga tahu. Hubungan Anda dengan istri tidak begitu baik. Anda tidak pernah proaktif, menyebutkan istri Anda. Dan istri juga tidak pernah datang ke kantor. Hidupmu selalu diatur oleh asisten Yan. Direktur Jiang, saya tidak butuh status. Asalkan bisa selalu berada di samping Anda. Saya sudah merasa puas. Wanita seperti saya, bersedia menjadi kekasih seorang pria. Jiang Chenyue pasti tidak punya alasan untuk menolak. Terutama, dia tidak menyukai istri barunya. Qin Lu, pekerjaan Anda di firma hukum Chen Wei. Sampai hari ini. Sekarang pergi ke bagian HR untuk mengurus pengunduran diri. Apa? Anda ingin memecat saya? Direktur Jiang, saya salah. Anda anggap saja tidak pernah melihat lipstik ini. Bolehkah? Tidak boleh. Direktur Jiang, lipstik ini benar-benar bukan saya yang meletakkannya. Saya salah mengingatnya. Benar-benar bukan saya. Pengacara Qin. Di sini ada kamera pengawas di mana-mana. Jangan membuat diri Anda terlihat terlalu murahan. Menungguku. Mengingat Bibi Feng menyaksikan kejadian lipstik itu dengan mata kepala sendiri. Jadi dia juga perlu mengetahui kebenarannya. Ini adalah pengacara Qin Xingran. Video yang menunjukkan lipstik dimasukkan ke saku jas saya. Cek sebentar.
Bibi Feng. Saya tidak akan melihatnya lagi. Kalian bicara dulu. Saya pergi memasak dulu. Dia bilang 1 hari. Dan benar-benar hanya butuh 1 hari untuk menyelidikinya. Dan ini juga. Apakah kamu tahu bahwa saya sudah menikah? Tahu. Tapi aku juga tahu. Hubungan Anda dengan istri tidak terlalu baik. Apakah begitu buruk? Sudah sampai pada tingkat yang diketahui semua orang. Saya tidak membutuhkan status apapun. Selama saya bisa tetap di samping Anda. Saya sudah merasa puas. Berani mengungkapkan perasaan kepada Jiang Chenye. Pasti juga seorang wanita cantik. Jiang Chenye benar-benar tidak peduli. Apakah dia masih bisa dianggap sebagai pria? Tidak percaya. Dari suaranya, dia pasti sangat cantik, kan? Ini saja kamu tidak tertarik? Apakah ini yang penting? Bisa jadi. Saya sudah menikah. Wow, itu sangat masuk akal. Jika kamu sangat peduli, kedepannya firma hukum bisa tidak merekrut pengacara wanita. Itu bukan maksud saya. Wanita mencari pekerjaan sudah sulit. Firma hukum besar seperti Chen Wei ini seharusnya lebih bertanggung jawab secara sosial. Tidak boleh ada diskriminasi gender. Saya rasa tidak hanya tidak boleh tidak merekrut, tetapi juga harus merekrut lebih banyak. Wanita di tempat kerja tidak kalah dengan pria. Mereka berhak memiliki kesempatan bersaing yang adil. Dan bukan karena satu kalimat saya, lalu impian mereka terhalang. Nyonya Jiang, kamu malah lebih cocok jadi pengacara daripada saya. Kenapa tertawa? Saya tidak tertawa. Apakah kamu merasa saya salah? Tidak. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Setara dengan perwujudan keadilan. Mengejekku. Sungguh tidak ada. Saya tidak mengerti wanita. Tapi kadang-kadang, saya merasa istri saya akan membuat orang merasakan sesuatu yang berbeda. Dia tidak tahu betapa menawannya dia. Kakak Yung, ada masalah. Bos kecil Feng itu sudah mencari pengacara. Mengirim surat pengacara untuk menggugat kita. Sekarang ketua tim sedang marah. Menggugat kita. Lihat sendiri betapa besar masalah yang kamu buat. Dulu, desain gambar kita. Semua dirancang sesuai permintaan Bos Feng. Setelah selesai, dia tidak puas dengan berbagai hal. Meminta kita untuk mengulang pekerjaan. Dia sengaja memperlambat waktu pengerjaan. Apa bukti yang kamu miliki untuk membuktikan? Dia memang sengaja. Dia sekarang tidak puas dengan desainmu. Mengajukan perubahan gambar adalah hak pelanggan. Aku sudah bilang padamu sejak lama. Harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Sekarang, semuanya sudah berantakan. Surat pengacara sudah dikirim. Bos Zhang, bos kecil Feng itu. Dia menyimpan dendam karena kakak Yu menolak dia. Menggunakan kekuasaan untuk membalas dendam pribadi. Sekarang, apapun yang dikatakan sudah tidak berguna. Aku baru saja melaporkan kepada Bos Jiang. Hal-hal selanjutnya akan ditangani oleh pengacara dari putra kedua. Cepat pergi ke firma hukum Chen Wei. Chen Wei. Itu orangnya. Kasus ini adalah dari pihak Zhongcheng. Desainer Wen Ying yang terlibat. Reputasinya selalu baik. Menurut saya, masalah untuk mencapai penyelesaian dalam kasus ini tidak besar. Kasus ini, tujuannya bukan untuk berdamai. Berusaha mengirim lawan ke dalam penjara. Direktur ini. Apa sebenarnya yang dimaksud direktur? Benarkah ini mengirim lawan ke dalam penjara? Bagaimana caranya mengirim ini? Ini. Pengacara ini terlihat sangat tegang. Apakah dia bisa? Tenang saja. Orang yang bisa bekerja di bawah Jiang Chenye tidak mungkin lemah. Kakak Ing, apakah kamu begitu percaya pada putra kedua? Inilah akibat dari mengganggu saya. Jadi tuntutan Anda adalah sangat sederhana. Menghapus sisa 220.000 pembayaran. Berikan saya penghapusan. Selain itu, berikan saya kompensasi 1 juta lagi. Jika tidak, aku akan menuntutmu sampai mati. Sungguh tidak tahu malu. Jika benar-benar masuk ke proses litigasi, maka kerugian kedua belah pihak akan sangat besar. Jika kalah dalam gugatan, Anda harus menanggung semua kompensasi. Apakah Anda yakin bisa menerima ini? Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Sepertinya saya yang salah, kan?
Apakah kamu tahu betapa sibuknya saya setiap hari? Apakah kamu tahu berapa banyak yang saya hasilkan per menit? Saya bisa meluangkan waktu untuk datang ke sini. Ini sudah merupakan itikat baik yang terbesar. Apakah kamu tahu? Manajer Xiao Feng. Gambar desain. Sesuai dengan permintaan Anda sebelumnya. Sudah diubah tidak kurang dari 5 kali. Keterlambatan bukan tanggung jawab kami. Kami tidak setuju untuk membayar ganti rugi. Apakah kamu tidak salah? Kamu yang tidak mengerti maksud saya. Saya tidak puas dengan desain yang Anda hasilkan. Saya belum bisa mengajukan perubahan. Begini cara Anda di Zongcheng memperlakukan pelanggan? Manajer Xiao Feng. Setiap versi desain kami sudah dikirim kepada Anda untuk konfirmasi. Di sini, memiliki semua catatan percakapan. Di pengadilan berbicara tentang bukti. Tidak seperti Anda, menggibah orang tanpa bukti. Baiklah, kalau begitu, kita bertemu di pengadilan. Lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Manajer Xiao Feng. Anda tidak mungkin karena aku menolakmu terakhir kali. Menyimpan dendam. Jadi, Anda sengaja menargetkan saya, kan? Hahaha. Bagaimana saya bisa menyimpan dendam? Wenyu, jangan kira hanya karena penampilanmu sedikit menarik. Setiap pria pasti akan menyukaimu. Kamu hanya bermimpi di siang hari. Baiklah. Mari kita dengar. Kamu bekerja keras. Setahun paling banyak hanya puluhan ribu. Sungguh tidak sebanding. Jadilah wanitaku. Aku akan memberimu 3 juta setahun. Bagaimana, kamu? Sungguh menyenangkan. Kakak Ing, kamu benar-benar pahlawanku. Yang penting bisa diselesaikan dengan baik. Sial. Kedua belah pihak ternyata berdamai begitu saja. Jika ini sampai diketahui oleh Direktur Jiang. Jika aku tidak mengirim orang itu masuk, maka aku pasti akan dihancurkan. Pengacara MU. Apa katamu? Ada apa dengan Direktur Jiang kalian? Tidak ada apa-apa. Itu pasti pengacara Jiang kami. Dia secara pribadi memperhatikan kasus ini. Kasus yang begitu kecil. Direktur Jiang kalian ternyata juga memperhatikan secara pribadi. Itu adalah kami. Direktur. Jangan mendekat. Direktur. Bagaimana? Maaf, Direktur. Tidak bisa memenuhi harapan Anda. Karena desainer Wen. Dia mengeluarkan sebuah bukti rekaman yang sangat penting. Jadi pihak lawan berdamai. Rekaman. Rekaman. Itu adalah rekaman yang dia buat sebelumnya. Rekaman yang bertele-tele. Isinya tidak penting. Yang penting adalah menyelesaikannya dengan baik. Baik. Kerja yang bagus. Datanglah ke kantor saya. Ya. Eh. Apa yang terjadi dengan rekaman itu? Itu adalah si kecil Feng, sang direktur. Dia melakukan pelecehan seksual terhadap desainer Wen. Dia bahkan bilang akan menghabiskan 3 juta setahun untuk menanggung hidupnya. Baik, saya mengerti. Silakan sibuk saja. Yan Zhao, periksa manajer umum Feng Yan dari Ruihai Capital. Baik, Direktur. Direktur, sesuai perintah Anda, saya sudah memeriksa. Perusahaan Feng Yan memang memiliki masalah. Mereka diduga terlibat dalam suap bisnis dan pencucian uang, pendanaan ilegal, dan lain-lain. Serangkaian tindakan kriminal yang melanggar hukum. Tunggu sampai dia membayar utang Songcheng. Lalu serahkan semua ini ke pengadilan. Baik, Direktur. Saya mengerti Wen Ying tidak ingin merepotkan saya. Dan saling tidak mengganggu. Tidak menambah masalah satu sama lain. Memang itu adalah prinsip yang kami pegang sejak menikah. Prinsip saling menghormati. Tapi dia adalah istriku. Saya tidak mungkin membiarkannya disakiti. Xiao Fengzong. Yung Jie. Saya punya kabar baik yang menggembirakan untukmu. Xiao Fengzong. Dibawa oleh pihak penyelidik. Kenapa? Pekerjaan. Pasti dia melakukan kesalahan. Orang ini. Lagi pula tidak ada yang baik dari dia. Dia masuk ke dalam. Dia mendapat balasan yang setimpal. Seharusnya. Bukankah dia yang bertindak? Yang paling mengejutkan, kamu tahu? Setelah Xiao Fengzong membayar sisa uang kami keesokan harinya. Dia langsung dibawa oleh pihak penyelidik. Apakah ini kebetulan? Yung Jie, kamu bilang. Ini tidak mungkin dilakukan oleh si putra kedua, kan? Dia. Kenapa dia membantu kita? Apalagi alasannya? Dia adalah putra kedua dari kelompok kita. Pasti dia membantu kelompok kita. Apakah dia membela kita? Juga. Orang yang begitu dingin ini. Bagaimana mungkin dia akan melakukan sesuatu untuk seseorang? Melakukan hal yang begitu kekanak-kanakan.
Saya harus mengakui, saya suka tubuh yang hangat. Tapi itu adalah ketertarikan fisik. Tidak ada hubungannya dengan cinta. Itu adalah Xiao Fengsong. Dia melakukan pelecehan seksual terhadap desainer Wen. Dia juga bilang akan menghabiskan 3 juta setahun untuk menafkahinya. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Aku juga tidak bisa menoleransi laki-laki manapun yang menginginkannya. Sebelum menikah dengan Wen, saya sepenuhnya sibuk dengan pekerjaan. Berusaha keras. Banyak wanita yang mendekati saya. Tapi tidak ada satupun yang bisa menarik minat saya. Hanya Wen Ying. Baik dalam hubungan suami istri maupun di ranjang. Kami bisa saling memuaskan. Cobalah tersenyum padaku. Tersenyum kepada siapa? Sungguh. Tersenyum tentang apa? Hanya cinta. Saya tidak bisa memberikannya. Tempat ini sangat luas. Cukup untuk menampung 2 orang. Tiba-tiba saya ingin bersamanya. Di sini. Mencoba. Maaf ya. Saya tadi malam. Tidak sengaja tertidur. Maaf merepotkanmu. Peluk aku ke atas. Tidak masalah. Kamu sangat ringan. Sangat ringan ya. Saya merasa akhir-akhir ini. Sudah makan terlalu banyak. Makanlah lebih banyak. Kamu terlalu ringan. Oh, saya akan pulang lebih awal hari ini. Kamu juga pulang lebih awal setelah kerja. Ah, Jiang Chenye meminta saya pulang lebih awal pagi ini. Maksudnya itu apa? Meminta saya pulang lebih awal. Namun, setelah dia selesai makan, dia langsung pergi ke sebelah. Apakah harus? Saya. Ini akan segera beres setelah saya rapikan. Sekarang, apakah boleh? Bisa tidak setuju? Air liur saya hampir keluar. Baik. Kembali ke kamar. Itu bukan satu-satunya hal di tubuh Jiang Chenye? Satu-satunya barang? Wen Ying. Santai. Tidak melepaskan. Pada saat ini, saya tiba-tiba menyadari beberapa hal. Sebenarnya tidak perlu terikat pada.
Sejak menikah selama setahun. Pertama kali merasa bingung. Atau di tempat selain tempat tidur. Ini terlalu memalukan. Bagaimana saya harus menghadapi ini ke depannya? Jiang Chenye. Meng Meng, apa kamu tidak sarapan? Saya ada janji dengan klien. Sudah terlambat. Tidak usah makan dulu, Tante Feng. Anak ini, bukankah biasanya dia paling suka sarapan? Tadi malam saya memang agak kehilangan kendali. Juga agak dominan. Apakah dia malu? Atau dia tidak suka marah? Haruskah saya menenangkannya? Bagaimana cara menenangkannya? Beberapa hari ini, sebaiknya hindari Jiang Chenye dulu. Bekerja. Otak yang kaku. Jangan berpikir lagi. Apakah itu karena tadi malam? Apakah saya membuatmu tidak nyaman? Tidak. Lalu kenapa pagi ini? Kenapa kamu sengaja menghindar dariku? Apakah itu begitu jelas? Jika kamu tidak suka, kita bisa hanya di tempat tidur nanti. Aku. Bagaimana aku harus menjawab ini? Langsung bilang suka itu terlalu terbuka. Anjing bodoh. Jika ingin tertawa, tertawalah. Tidak ada yang tidak menyukainya. Aku hanya sedikit malu. Sudah tahu. Sudah tahu. Kakak Yung, kamu lagi lihat apa? Wajahmu merah sekali. Tidak ada apa-apa. Tidak melihat apa-apa. Wajahmu merah sekali. Kamu sedang membaca cerita dewasa? Atau komik dewasa? Aku tidak melihat. Jangan malu. Gadis-gadis suka melihat ini. Aku masih punya sumber. Nanti aku kirim ke kamu ya. Aku benar-benar tidak melihat. Apakah kamu sangat santai? Jika santai, pergi saja ke lokasi konstruksi. Oh, tidak ada. Tidak santai, tidak santai. Kakak Yung, ini sangat bagus. Apa itu? Kenapa kamu mengambil ponselku? Apakah kamu suka ini? Tidak, tidak, itu bukan aku. Tadi rekan kerjaku mengirimkannya padaku. Lalu aku membukanya. Jaringan itu buruk, tidak bisa dimuat. Aku pergi untuk merawat kulit. Aku kirim 4. Aku benar-benar tidak melihat. Dia baru saja mengirimkannya padaku. Tidak masalah.
Tidak perlu menjelaskan padaku. Kamu sudah dewasa. Bisa dilihat. Tapi aku benar-benar tidak melihat. Posisi ini bagus. Lain kali kita bisa coba. Selesai. Sekarang bahkan melompat ke Sungai Kuning pun tidak akan membersihkan namaku. Reputasi saya. Hari ini sebenarnya hanya pertemuan rekan kerja. Tapi kebetulan beruntung. Bertemu dengan Yu Jing kita. Suami desainer Yu. Tuan Lu. Malam ini dia yang mentraktir. Semua orang hari ini. Makan dengan baik. Minum dengan baik. Baik. Kakak Yung. Suami Yu Jing baru saja terus memperhatikanmu. Jangan pedulikan dia. Yu Jing. Suamimu menjalankan perusahaan media, kan? Dengar-dengar ada beberapa seleb internet besar di bawahnya. Kamu harus hati-hati. Sekarang gadis-gadis kecil ini. Semua sangat hebat. Jangan sampai terpedaya oleh beberapa yang merasa. Wanita cantik yang menganggap dirinya menarik. Yang mencoba menggoda. Kakak Yung. Itu Yu Jing dengan kaki tangannya. Mereka sedang cemburu padamu. Biarkan dia bicara. Atau kita. Tambah 2 botol anggur. 2 botol anggur yang baik. Semuanya akan jadi tanggung jawabku. Baik. Suamiku adalah orang yang terhormat. Tidak seperti suami orang lain. Hanya seorang pengacara kecil. Bahkan tidak punya hak untuk masuk ke sini. Tidak punya kualifikasi untuk makan. Suamiku. Memang hanya seorang pengacara kecil. Tidak sebanding dengan Pak Lu. Mengelola perusahaan besar dan menghasilkan banyak uang. Ngomong-ngomong. Suami saya sangat ahli dalam kasus ekonomi. Jika perusahaan Pak Lu ada masalah penggelapan pajak, perselisihan keuangan, bisa datang ke firma hukum kami untuk konsultasi. Saya akan minta dia memberikan diskon untuk kalian. Gadis ini cantik sekali. Kamu kenal? Kenalkan saya padanya. Istri saya. Istrimu. Bukan. Kamu adalah. Bagaimana bisa menahan diri? Tidak bisa tidak akrab dengan istri yang secantik ini. Kalian berdua. Sudah tidur bersama belum? Menurutmu bagaimana? Dengan kualitas seperti ini. Harusnya tidak bisa menahan diri. Sepertinya istrimu dibully oleh mereka. Kamu juga tidak peduli? Dia tidak mau di depan rekan-rekan. Mengungkapkan hubungan kita. Istrimu. Merasa kamu. Tidak bisa diandalkan. Kita semua saudara dekat. Bukankah itu hanya mengungkapkan kebenaran? Seberapa keras kamu harus memukul? Wen Ying, kamu ngomong apa? Perusahaan suami saya. Bagaimana mungkin bisa melakukan penggelapan pajak? Saya hanya memberikan saran kecil. Kita sudah saling kenal. Ayo makan bersama. Untuk bersenang-senang. Pesan minuman. Pesan minuman. Suami, kamu harus memberitahu rekan kerja kami. Pesan yang baik. Bawa mereka. Buka mata. Ini toko apa? Minuman ini. Mahal sekali ya? Bukan. Hotel kalian benar-benar mengambil uang, ya? Minuman termurah di sini saja harganya 30.000. Ini. Siapa yang bisa membelinya? Kamu pergi kirim 2 botol minuman untuknya. Atas namamu. Ambil yang termahal. Masukkan ke tagihan saya. Ah, sudahlah, sudahlah. Kami tidak minum lagi. Ini sudah selesai, kan? Gagal pamer. Apakah kamu merasa canggung? Permisi. Nona Wenying ada di kamar pribadi ini, kan? Ada. Dia adalah Wenying. Nona Wenyu ada di ruangan ini, kan? Bos kami tahu Anda di sini. Dengan sengaja mengirimkan 2 botol minuman untuk kalian. Aku tidak kenal bosmu. Apakah ini salah alamat? Benar. Bos kami berkata. Dia adalah teman suami Nona Wen. Selamat kepada semuanya. Selamat menikmati makanannya.
Kakak ipar hebat sekali. Dia adalah penggila yang memanjakan istri. Jangan bicara sembarangan. Itu hanya kebetulan. Saya pergi. Tidak terlihat, ya. Suami Wen Yu sangat hebat. Anggur ini bahkan tidak ada di daftar minuman. Lihat, ini sangat mahal. Ini adalah Resor Yunqi. Tapi ini adalah restoran terbaik di utara Beijing. Ini adalah milik putra ketiga keluarga Jin. Benar-benar tidak tahu suami Wen Yu ini. Sebenarnya dia bekerja apa? Sampai-sampai bisa berteman dengan orang seperti ini. Wen Ying, suamimu. Bagaimana dia mengenal putra keluarga Jin? Saya juga tidak begitu jelas. Mungkin mereka bertemu di pekerjaan. Dia seorang pengacara. Pasti mengenal banyak orang. Saya dengar, putra Jin ini selalu dermawan. Memberikan 2 botol anggur. Seharusnya tidak terlalu akrab, kan? Mari makan. Apakah mungkin? Anggur malam ini. Benarkah itu diberikan oleh Jiang Chenye? Itu diberikan oleh Jin Ting. Saya dengar 2 botol anggur itu cukup mahal. Pikir-pikir, saya tetap harus mengembalikan uangnya. Tidak perlu. Dia juga sering berhutang anggur kepada saya. Nanti jika menghadapi sesuatu, segera telepon saya. Kamu adalah istriku. Urusanmu, bagi saya, tidak pernah menjadi masalah. Urusanku? Apa yang mungkin terjadi padaku? Saya awalnya merasa, saya tidak mungkin akan menemui hal yang perlu menelepon Jiang Chenye. Tidak disangka, keesokan harinya, langsung dipukul wajahnya. Gadis bau, saya sudah memberimu muka, ya? Berani kamu memukul saya? Kamu sedang menghina siapa? Kamu, katak busuk, berani menyentuh saya? Percaya tidak, saya akan mengebiri kamu. Lagi ngapain? Ini adalah kantor polisi. Semua diam. Oh, Raja penggila istri datang. Saya pikir kamu sudah mati di tubuh istrimu. Mau dipukul lagi? Baiklah, baiklah. Saya tidak akan bicara lagi. Lu Yu akhirnya kembali ke tanah air. Kali ini, sebaiknya kita minum dengan baik. Iya. Kenapa kamu tidak membawa istrimu juga? Saya belum pernah bertemu dia. Hubungan suami istri tanpa ikatan emosional. Tidak perlu terlibat dalam lingkaran satu sama lain. Tidak perlu seperti itu, kan? Jangan-jangan dia tidak cantik, kan? Saya dengar gadis itu. Dipilih oleh Tuan Jiang. Omong kosong. Istrinya. Sangat cantik. Terutama pesonanya. Sungguh luar biasa. Ini sangat sesuai. Kakek mereka. Terhadap tuntutan keluarga terpelajar ini. Iya. Mereka berdua, kan? Sepertinya mereka agak tidak akrab. Dia sebagai suami. Ingin memberikan dukungan. Harus meminjam tangan orang lain. Tidak akrab. Sudah setahun menikah tapi masih tidak akrab. Chen Ye. Kalian berdua jangan-jangan. Belum pernah tidur bersama, kan? Sudah menikah setahun. Begitu gelap, langsung pulang. Bilang belum tidur bersama. Siapa yang percaya? Sudah cukup. Tahu kamu makan dengan baik membuatku tenang. Kalau tidak, orang yang hampir 30, belum pernah berhubungan dengan wanita. Itu terlalu menyedihkan. Bukan hanya makan dengan baik, makan juga cukup banyak. Aku bilang kamu, pria tua ini, jangan terlalu bersemangat. Jangan sampai gadis kecil itu ketakutan. Sudah cukup. Kalian berdua diam saja. Malam ini tidak ada yang boleh pergi. Baik. Siapa yang pergi? Dia pengecut. Sepertinya ada beberapa orang yang seperti itu. Sudah diputuskan. Untuk hal-hal seperti ini ke depannya, harus ingat untuk segera melapor ke polisi. Jangan terlibat konflik dengan orang lain. Apalagi jangan sampai memukul orang. Baik, Anda tenang saja. Kamu menjaga barang berharga seperti ini. Dalam seminggu hanya 2 kali. Tidak bisa. Terlalu sedikit, kamu harus menambah jumlahnya. Tahu tidak? Bisa tidak suaranya dikecilkan? Bisa. Maaf ya, membiarkan seorang pengacara besar seperti kamu mengurus kasus sekecil ini. Saya benar-benar tidak mengenal pengacara lain. Pengacara Jiang. Ternyata hebat. Tidak perlu berterima kasih. Maaf, saya telah menggunakan istrimu hari ini. Saya tidak sengaja. Jangan marah padaku ya. Maaf, Yung Jie. Saya akan membawa Wan Wan pulang sekarang. Aku akan mengantarnya ke mobil bersamamu. Ingat untuk mengantarnya pulang dengan aman, ya? Aku mau bilang sama kamu. Pria seperti dia jarang sekali ditemukan.
Kamu harus menambah porsi, tahu tidak? Dia pasti marah sekarang. Ternyata, tidak seharusnya menganggap kata-kata sopan pria itu serius. Dia pasti merasa, aku telah merepotkannya. Terima kasih untuk hari ini, ya. Aku meneleponmu karena terburu-buru. Sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku mengganggumu? Sorry, oke. Apakah aku mengganggu kamu dan teman-temanmu? Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi di lain waktu. Aku pulang. Ah, kita hanya pasangan yang bersepakat. Tidak seharusnya melanggar batas. Itu salahku. Lagi pula, aku yang meminta bantuannya. Aku yang melanggar batas terlebih dahulu. Aku harus minta maaf. Terima kasih telah membantu Wan. Aku tahu telepon ini tidak tepat waktu. Mengganggu kamu dan teman-temanmu. Tenang saja, lain kali pasti tidak akan. Aku sudah mencuci sedikit buah. Silakan makan sedikit. Ambil saja. Tidak ingin makan. Tahan. Tenang. Tarik napas dalam-dalam. Tenang saja, aku tidak berutang padanya. Jiang Chenye, maksudmu apa? Ini adalah kekerasan emosional. Jika kamu tidak senang, aku mengganggu pertemuan temanmu. Katakan saja secara langsung. Apa maksudmu dengan ekspresi wajah itu? Itu kamu yang bilang. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Baiklah, aku benar-benar memukulmu dan kamu tidak senang. Kamu sebenarnya mau apa? Aku sangat berterima kasih kamu membantu Wan. Tapi ini tidak berarti aku harus terus menerima kekerasan emosionalmu. Tenang saja. Kedepannya, aku tidak akan meneleponmu lagi. Kamu mau apa? Kamu mau memukulku? Apakah kamu sudah selesai berbicara? Sekarang giliran aku berbicara. Kamu, katakan, aku marah. Bukan karena kamu menelepon, memintaku untuk membantu temanmu. Tapi karena kalian di tengah malam, tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri minum di luar. Tahukah kamu tentang pria yang terluka oleh temanmu? Pria itu memiliki pisau. Bagaimana jika dia tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan pisaunya? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu pernah memikirkan ini? Dan juga, sejak aku pergi ke kantor polisi hingga sekarang, kamu sudah bilang maaf padaku beberapa kali. Beberapa kali terima kasih, beberapa kali merepotkan. Saya adalah suamimu, kan? Wenyu, sebenarnya kamu menganggap aku apa? Sudah sekitar 10 kali, kan? Tetangga, teman, atau sekadar pejalan kaki yang berani. Jika aku tidak salah ingat, saya suami kamu, kan? Aku ingin kamu meneleponku segera jika terjadi sesuatu. Ini serius. Ingatlah, saya adalah suamimu. Jika ada sesuatu, kamu seharusnya meneleponku segera. Dan tidak perlu merasa minta maaf untuk apapun. Alasan dia marah. Ternyata ini. Apakah aku terlalu sopan? Bicara. Oh, mulai sekarang. Jangan biarkan aku mendengar kamu mengucapkan terima kasih lagi. Maaf. Tiga kata ini, maaf. Apakah kamu ingat? Ham, ganti pakaian. Pergi keluar. Harus pergi kemana? Pindah tempat untuk memukulmu. Kenapa setelah aku bertengkar dengan dia, dia jadi tidak marah lagi? Apakah pria ini hanya bisa dihadapi dengan keras, tidak dengan lembut? Pegang ini. Sebagai pengganti semprotan anti serigala. Harus dibawa kemana-mana mulai sekarang. Oh, saya masih mengira. Kamu akan melarang saya pergi ke bar. Saya adalah suamimu. Bukan orang aneh. Tidak akan membatasi kebebasanmu. Wah, sangat tampan. Saya ingin pergi untuk minta WeChat. Kamu bilang, apakah dia masih lajang? Tidak mungkin. Lihat perempuan di depan itu. Dia pasti bersama dia, kan? Keduanya, berdiri begitu jauh. Dan semuanya tidak berbicara. Paling, pasti teman, kan? Kita berdua terlihat. Begitu tidak akrab, tidak peduli, saya akan coba. Apakah tiga ini bisa? Kekuatan. Apa yang harus dilakukan? Sudah tidak ada di rumah.
Tapi tidak bisa di depan. Banyak orang membeli. Ya, orang dewasa membeli ini. Tidak normal? Saya bisa membelinya secara online. Beli online. Setidaknya butuh 1 hari. Saya tidak sabar menunggu. Jadi kamu cukup terburu-buru, ya? Mereka berdua memang sepasang. Suami dari seorang wanita super tipe E. Mengklaim dengan cara yang kuat. Membuatku terpesona. Harus bilang, tidak boleh tidak. Memang sangat menggoda. Kakak, semoga bahagia ya. Apakah dia akan menggunakannya malam ini? Dia berencana menggunakan berapa? Dia sedang memberi isyarat padaku. Jangan terburu-buru dulu. Ya, saya sudah menonton episode ini. Kenapa saya harus terburu-buru? Santai saja. Saya tidak terburu-buru. Baik, baik. Masih bilang tidak terburu-buru. Ini disebut tidak terburu-buru. Mari kita naik ke atas. Bibi Feng tidak ada di sini. Di sini saja. Here, sofa. Hanya kita berdua. Takut apa? Kamu. Kenapa kamu jadi begitu berani? Bicara tentang keberanian. Mau melakukan apa? Selanjutnya, kamu yang lakukan. Jelas-jelas kamu yang mengambil inisiatif. Kenapa saya yang harus datang? Rekan kerjamu terakhir kali. Mengirim gambar. Mari kita coba. Kamu, bagaimana kamu masih ingat ini? Bagaimana kamu masih ingat ini? Saya sudah bilang. Bukankah kamu suka? Saya bilang saya tidak suka. Juga tidak suka. Jadi anggap saja itu saya suka. Selanjutnya, kamu lakukan sendiri. Kamu menjaga barang berharga seperti ini. Dalam seminggu hanya 2 kali. Tidak bisa. Jika tidak makan, sepertinya, agak membuang-buang sumber daya. Saya sangat menantikan. Pagi ini, hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. 2 hari di akhir pekan. Kita bahkan melakukannya 5 kali. Saya bilang hanya 2 kali seminggu. Terlalu sedikit, kan? Sudah saya berikan untuk didengar. Wan Wan. Kamu bilang. Dia tiba-tiba keluar dari situ. Tiba-tiba dalam beberapa hal. Mengalami perubahan besar. Itu sebabnya. Dalam hal apa? Ya, memang. Kebutuhan dalam hal itu. Cara. Dia tiba-tiba muncul dari situ. Patuh pada aturan. Menjadi tanpa batas. Oh, kamu maksud Jiang Chenye. Ternyata dia orang yang kaku. Sekarang banyak variasi. Tidak ada yang begitu berlebihan. Ya. Sedikit. Baiklah. Jangan terus begitu. Jiang Chenye itu. Sudah jatuh cinta padamu. Ketika menyukai seseorang, akan menyukai tubuhnya. Juga ingin lebih dekat dengannya. Jiang Chenye pasti sudah jatuh cinta padamu. Bahkan, sudah mencintaimu. Tidak mungkin. Kenapa? Jiang Chenye begitu dingin dan angkuh.
Sepertinya sistem emosinya sudah lama tertutup. Sama sekali tidak mungkin mencintai siapapun. Wow, aku sepertinya tidak bisa membantahmu. Iya kan? Itu juga mungkin. Dia pasti suka tubuhku. Lagi pula, sama sekali tidak mungkin aku orangnya. Menggumpal, menyala. Kenapa aku merasa bahwa kamu menyukai Jiang Chenye? Aku akan merasa gugup karena Jiang Chenye. Jantungku akan tiba-tiba berdebar. Bahkan aku merasa aman karena dia. Apakah ini yang namanya suka? Wan, menyukai seseorang. Rasanya seperti apa? Menyukai seseorang, kan? Tentu saja. Bertemu dengannya sangat menggembirakan. Sangat bahagia. Tidak bisa melihatnya membuatku gelisah. Kemudian, sangat ingin tidur bersamanya. Hehe. Selain tidur. Sepertinya yang lain tidak cocok. Ternyata aku tidak menyukainya. Hei, Bu. Apa? Sepupu ingin masuk ke firma hukum Jiang Chenye. Orang tua. Sudah kembali. Bibi. Aduh. Menyala sudah kembali. Ini menikah dengan baik. Memang berbeda. Tampak lebih mahal daripada sebelumnya. Semuanya terlihat mewah. Kakak, kenapa kamu pulang sendirian? Di mana saudara iparku? Dia tidak pulang bersamamu. Dia sedang sibuk akhir-akhir ini. Ran, belajarlah lebih banyak dari kakak iparmu. Dia sudah sangat kaya. Masih bekerja keras. Menunggu kamu di kemudian hari. Masuk ke perusahaan kakak iparmu ya. Juga tidak bisa lengah. Oh, saya mengerti. Tante kecil tidak perlu memanggil sepupu lagi. Lalu saya, paling benci menggunakan hubungan. Orang yang menggunakan jalan belakang. Apa maksudmu? Kamu bisa masuk ke grup Zongcheng. Bukankah itu karena hubungan ayahmu dengan keluarga Jiang? Yingning masuk ke Zongcheng 2 tahun yang lalu. Itu dia yang wawancara sendiri. Tidak ada hubungannya dengan saya sama sekali. Jika Yingning tahu sebelumnya, saya sekelas dengan Lau Jiang. Dia sama sekali tidak akan pergi wawancara. Jadi Yingning sekarang, karena sudah menikah dengan keluarga Jiang, membantu adik masuk ke Chen Wei. Bukankah itu hanya masalah satu kalimat? Jangan bicarakan itu dulu. Apakah akan merawat atau tidak? Biarkan jiran dulu. Setelah lulus ujian hukum, baru kita bicarakan. Ibu, apakah kamu masih belum mengerti? Wen Ying bahkan tidak bertanya. Langsung menolak. Menurut saya, itu sama sekali bukan masalah dia mau atau tidak. Itu karena dia tidak punya kemampuan itu. Pasti itu adalah Jiang Chenye. Jadi tidak suka padanya. Hubungan saya dengan suami saya. Bukan urusanmu untuk menebak. Mandi. Jika kamu benar-benar disukai di keluarga Jiang, bisa sembarangan mengendarai mobil murah. Membawa tas murah, mana mungkin terlihat seperti orang kaya? Dan juga, apa salahnya menikah dengan baik? Sudah setahun menikah. Bahkan tidak punya anak. Menurut saya, pasti Jiang Chenye bahkan tidak mau menyentuhnya. Adik ipar. Begini caramu mendidik Ranran? Apa yang terjadi pada Ranran? Sudahlah. Waktunya hampir tiba. Ayo makan dulu. Ayo pergi makan. Tunggu saja semua. Saya pasti akan mencari suami yang kaya. Suamiku yang mencintaiku lagi. Akan memukul wajah kalian dengan keras. HMPH. Bahkan tidak lulus ujian hukum. Masih ingin masuk ke Chen Wei dengan jalan belakang. Dia mengira dia siapa? Mengatakan mobil saya jelek dan tas saya murah. Tidak terlihat seperti wanita kaya. Ah, saya memang suka berpakaian seperti ini. Ada apa dengan saya? Saya dengan kalian kelompok ini.